Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih dengan channel Sarjana Kimia. Nah, kali ini setelah kita mempelajari senyawa organik alkena, alkuna, dan alkana, terus gugus fungsinya, asam karboksilat, ester, eter, aldehid, keton, dan sebagainya, kita akan membahas tentang sekarang yang struktur rantai tertutup atau cincin. Apa itu? Yaitu benzena dan turunannya. Oke. Nah, natrium benzoat ini salah satu contohnya ya. Natrium benzoat dapat menahan bakteri dan jamur dalam kondisi asam. Digunakan dalam makanan yang bersifat asam seperti minuman berkarbonasi, jus, selai buah, dan lain-lain. Juga digunakan sebagai tambahan pada obat dan kosmetik. Tahukah kamu bahwa natrium benzoat merupakan salah satu turunan benzena gitu. Jadi benzoat ada di macam-macam nih. Gambar di samping tuh ada buah vita, ada marjan, dan sebagainya gitu kan ya. Tuh. Rumus asam benzoat adalah benzen, terus ada rantai COOH, sedangkan natrium benzoat si H-nya itu diganti dengan gugus Na. Nah, topik pembelajaran kali ini yang pertama, apakah benzena itu, terus struktur benzena gimana, nah sifat fisik dan kimia, tata nama turunan benzena, monosubstituen, disubstituen. Karena kan benzena tuh banyak tuh tangan-tangannya, maka dapat bisa monosubstituen, disubstituen, atau bahkan 3 atau lebih tuh substituen gitu. Nah, terus tata nama turunan benzena dengan benzena sebagai substituen. Nah, ini benzena sebagai substituennya gitu, bukan sebagai rantai utama. Terus bagaimana tata nama turunan polibenzen? Tuh polibenzen berarti banyak nih benzennya, dan bagaimana kegunaan benzen pada dan turunannya. Nah, ini adalah beberapa penemu benzen atau pemproduksi benzen. Michel Faraday, Eckhart Misfeld, dan Charles Mansfield gitu kan. Benzen adalah cairan tidak berwarna dan mudah terbakar. Nah, bentuknya benzen itu cairan tidak berwarna dan mudah terbakar. Zat tersebut ditemukan oleh Michel Faraday gitu kan. Pada tahun 1825, Faraday berhasil memisahkan benzen dari garis minyak dan memberi nama bicarbonate of hydrogen. Itu adalah hidrogen, atau nama dulunya adalah bicarbonate of hydrogen. Pada tahun 1833, Eckhart Miskelek memberikan nama benzen gitu, benzin atau benzen. Tahun 1845, Charles Mansfield memproduksi benzen dalam skala industri dari batu bara. Jadi dia dari batu bara yang diolah, dia memproduksi benzen. Struktur benzena, rumus molekul C6He6, betul. Nah, rantai karbonnya siklis gitu kan. Senyawa aromatis, siklis atau tertutup gitu. Memiliki ikatan rangkap atau tak jenuh. Tuh ada ikatan rangkapnya. Sudut antar atomnya 120. Jadi sudutnya tuh sama antar atomnya karena lengan atau ikatannya sama. Nama benzennya berairan ena gitu kan. Tidak mudah mengalami adisi seperti hanya alkena. Jadi dia sukar gitu mengalami reaksi adisi, mengalami reaksi substitusi pada gugusannya. Nah, baru substitusi atau pergantian itu lebih suka gitu daripada reaksi adisi. Tahun 1865, Friedrich August Kekule mengusulkan struktur basis seperti berikut. Nah, ini adalah Kekule. Pada tahun itu struktur basisnya adalah dengan rantai rangkap yang berselang-seling gitu kan, dengan C yang masing-masing masih memiliki satu atom H gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti pas kan, rumusnya adalah C6H6. Sifat fisik dan sifat kimia benzena. Zat cair, sifat fisiknya zat cair tidak berwarna. Berarti kan tidak berwarna dia. Memiliki bau yang khas. Nah, benzena itu memiliki bau yang khas. Mudah menguap, tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam pelarut yang kurang polar atau non polar seperti eter dan tetraklorometana gitu kan. Berarti Cl4 gitu. Titik leleh 5,5 derajat Celcius, titik didihnya 80,1 derajat Celcius, densitasnya 0,88. Nah, sifat kimia adalah bersifat karsiogenik atau dia beracun. Senyawanya non polar, tidak begitu reaktif tetapi mudah terbakar dengan menghasilkan banyak jelaga atau sisa gitu. Nah, lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, sekarang turunan benzena monosubstituen. Jadi ini satu substitusinya substituennya satu gitu yang menggantikan salah satu gugus H yang ada di benzen. Jika satu atom H diganti oleh gugus lain, cincin benzena dianggap sebagai induknya gitu. Berarti induknya yang cincin benzen. Nah, berdasarkan aturan IUPAC, penamaan awali oleh nama gugus diikuti baru diikuti dengan nama benzen. Contohnya fenol atau fenil alkohol gitu, toluen dengan ring NH3 dia membentuk anilin, dengan SO3H membentuk asam benzena sulfonat, dengan COH membentuk asam benzoat, dengan COH atau dengan aldehid menjadi benzaldehid.
CH rangkap 2, CH2 berarti dia membentuk sterena dengan COCH atau acetofenon dan OCH adalah anisol. Tata nama turunan benzina di substituen. Jika atom H diganti dua substituen lain, penamaan turunan benzina menggunakan orto, meta, dan para. Posisi orto berarti kedua gugus substituen berdekatan atau tidak dibatasi oleh atom C. Berarti samping-sampingan. Kalau dia orto berarti atas bawah atau samping-sampingan lah gitu kan. Orto, misalkan orto benzena gitu kan. Posisi meta artinya kedua gugus substituen terpisah oleh satu atom C. Berarti ada selang satu atom C gitu kan. Kayak di nomor 2 itu 1, 2, 3. Nah 1 dan 3 berarti dia. Nah posisi para katanya kedua gugus substituen terpisah oleh dua atom C atau kedua gugusnya berseberangan. Contohnya di yang gambar 3. Yang orto itu contohnya adalah orto diklorobenzena, substitusinya 1, 2. Metasilena substitusinya 1, 3. Dan para klorobenzaldehid substitusinya 1,4. Tata nama turunan benzina 3 atau lebih substituen. Nah ini 3 atau lebih nih banyak nih. Jika terjadi 3 substituen atau lebih pada sebuah cincin benzina, sistem orto meta para tidak dapat lagi diterapkan. Maka harus digunakan bilangan seperti pada penomoran sistem organik lantai lurus. Cincin benzina dinomori sedemikian hingga nomor-nomor prioritas itu bernomor. Nih contoh yang pertama adalah 4 bromo gitu kan, 4 bromo 1,2 dimetil benzen. Kenapa bromo duluan? Karena sesuai abjad bahwa B itu duluan, bromo gitu kan. 2 kloro 1,4 dinitrobenzena itu adalah penamanya sama aja untuk penamaannya gitu kan, karena kloro duluan gitu kan. Nah yang ini adalah trinitro 2,4,6 trinitrotulen. Ada yang tahu trinitrotulen itu apa? Ya ini adalah salah satu alat atau bahan peledak TNT gitu, yang biasanya dibuat untuk membuat bom gitu. Nah tata nama turunan benzina dengan benzina sebagai substituen. Jika satu dari 6 H yang ekivalen dari molekul bensin dihilangkan, hasilnya dinamakan gugus fenil. Berarti dia bensinnya itu menjadi gugus, bukan menjadi rantai utama. Dua gugus fenil dapat bergabung menjadi bifenil atau gugus fenil dapat menggunakan substituen pada rantai karbon alifatik. Bensin sebagai satu substituen disebut gugus fenil. Bensin disebut fenil jika terikat rantai karbon lebih dari 2. Contohnya ini adalah fenil, nih gugus fenil. Dengan rantai utamanya adalah etena gitu. Etena gitu kan, karena rangkap 2 gitu. Atau yang ini CH2Cl gitu. Berarti klorometil fenil gitu. Gugusnya fenil. Satu fenil klorometil gitu. Klorometana, satu fenil klorometana. Jika 2 atau lebih benzen bergabung senyawa yang disebut polibenzen. Nah, ini adalah polibenzen yang benzennya banyak nih gabung-gabung gitu. Nah, kegunaan benzen dan turunannya, perhatikan gambar di bawah ini, diskusikan dengan teman kelompok. Nah, ini adalah salah satunya yaitu untuk bahan bakar pesawat, bahan bakar mobil, sebagai obat aspirin, sebagai zat berwarna pada tali, paracetamol, dan juga terletak di odol dan obat-obatan lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.